Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin, para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan hadis ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Atau fa anna yustajabu lah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya, Allah Subhanahu wa taala ini thayyib. Allah Subhanahu wa taala maha baik, maha indah, segala sesuatunya. Nama-namanya Allah Subhanahu wa taala Thayyib, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik semuanya. Kemudian zatnya Allah Subhanahu wa taala maha baik, maha suci zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Kita diperintahkan untuk mengatakan alhamdulillah, ya, segala bentuk pujian milik Allah. Kenapa? Ya karena hanya Allah yang pantas, karena hanya Allah yang berhak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, ya, maha baik segala sesuatunya. Hukumnya Allah juga baik, ya, hukum syariat Islam, lihat betapa sempurnanya syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang main-main syariatnya Allah. Memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian juga takdirnya Allah, semuanya baik, enggak ada yang jelek. Takdirnya Allah, meskipun itu, ya, kalaupun itu nikmat maka jelas itu baik, ya. Kalau itu bentuknya musibah yang di mata kita negatif, ya, atau kurang baik, ternyata itu pun baik. Karena ternyata di belakang musibah tersebut Allah SWT menyimpan berbagai macam hikmah.
Allah menurunkan musibah karena hikmah yang besar. Ya, makanya orang-orang mukmin, kata Rasulullah SAW, kehidupannya itu sangat luar biasa. Kalau dikasih kebaikan sama Allah, ya dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Ketika dikasih musibah, maka dia bersabar, karena itu juga baik untuk dia. Ya, maka Allah SWT thayyib segala sesuatunya. Maka karena Allah SWT maha baik, maka Allah SWT la yaqbalu illa thayyiba. Maka Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik juga. Maka Allah SWT memilih mana yang mau Allah SWT terima, itu dipilih sama Allah. Dari amalan-amalan kita, itu dipilih sama Allah. Makanya Allah SWT mengatakan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah SWT menciptakan kematian dan kehidupan dan menguji kalian, mana di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Untuk bisa diterima sama Allah, amalannya harus ahsanu amala, harus yang ahsan, harus yang terbaik, dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Sesungguhnya orang-orang soleh yang sering dijadikan tujuan doa oleh orang-orang musyrikin, ketika meninggal orang soleh banyak yang disembah, dijadikan wali, dimintai doa, ditujukan kepadanya doa. Kata Allah SWT, sesungguhnya mereka dulu ketika masih hidup itu yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka mencari cara yang paling bisa mendekatkan mereka ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka cari cara yang paling baik. Itu orang soleh. Kalau nyari amalan yang paling afdol, bukan yang paling gampang. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Bahwasanya Allah SWT maha baik dan Allah nggak akan menerima kecuali yang thayyib. Maka di sini kita tahu bahwasanya amalan itu ada syaratnya supaya diterima sama Allah, karena Allah nggak sudi menerima kecuali yang baik. Dan di antara syaratnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, di antaranya ketika mentafsirkan ayat yang tadi surat Al-Mulk itu, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, disebutkan bahwasanya Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, ditanya, ya Aba Ali, apa itu maksudnya? Ma huwa ahsanu amala? Apa itu artinya ahsanu amala? Amalan yang terbaik yang bakal diterima sama Allah yang seperti apa? Kata dia, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang dikerjakan dengan benar. Wala yakunul ikhlas illa lillah, dan tidak dikatakan ikhlas sehingga amalan tersebut dikerjakan hanya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Dan amalan tidak dikatakan benar kecuali jika dikerjakan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan yang thayyib, dua itu syaratnya, harus ikhlas dikerjakannya, bersih dari riya, syirik, sum'ah, karena Allah nggak sudi disandingkan dengan makhluknya. Jangankan kalau orang beramal karena yang lain murni sudah jelas dibuang sama Allah, ya. Disandingkan pun Allah nggak mau. Kata Allah SWT, ana aghna syuraka'u anis syirk. Ya, aku adalah zat yang paling kaya, yang nggak butuh untuk dijoinkan dengan siapapun, nggak butuh syirkah, nggak butuh sekutu. Kalau orang biasanya mau sukses, mau menang, dia cari teman, cari sekutu, cari bolo. Kata Allah SWT, ana aghna syuraka'u anis syirk. Aku paling kaya, aku paling nggak sudi nerima bolo, nerima sekutu ini, kata Allah. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku, mengikut sertakan yang lain, karena Allah amalannya, tapi ada yang lain juga, maka kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggal dia. Ya. Ini kalau kehilangan
ikhlas. Begitu pula kehilangan sunnahnya Rasulullah SAW juga ditendang, dibuang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguh engkau ya Muhammad, ini jaminan dari Allah, engkau ya Muhammad betul-betul menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Jadi kalau mau jalan di atas jalan yang benar, mau amalan kita benar, yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, bahwasanya Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan ini juga sebagai syarat bahwasanya sedekah manusia, zakat manusia harus dari hartanya yang baik. Harus dipilihkan dari hartanya yang paling bagus. Kata Allah SWT, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Kata Allah, janganlah engkau carikan hartamu yang khabith, yang jelek, kemudian engkau sedekahkan hartanya itu. Allah nggak terima itu. Kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan min ghairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah nggak akan menerima orang yang sholatnya nggak pakai wudu, atau orang yang sedekahnya dari harta curian. Allah nggak terima itu. Ya. Kemudian belagak jadi orang baik, dia nyuri hartanya orang kaya, dibagikan ke orang miskin. Ini nggak diterima sama Allah SWT. Ya, harta sedekah dari barang curian, dari harta hasil riba disedekahkan, itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang yang punya harta-harta yang haram, hartanya harus dikeluarkan. Tapi dikeluarkannya bukan untuk niat sedekah, bukan dia untuk niat sedekah, apalagi niat zakat lagi. Wah, nggak jelas, tambah haram lagi. Ya. Kalau orang punya harta yang haram, maka dia harus keluarkan hartanya itu, dikeluarkan, dikasihkan sama orang, tapi bukan diniatkan untuk sedekah. Diniatkan dia untuk menyingkirkan dirinya dari barang yang haram itu, dikeluarkan sama dia, bukan untuk sedekah. Nah, tapi jangan sampai kemakan sama dia, dibuang. Ya, kenapa? Karena Allah SWT tidak menerima kecuali yang baik. Allah SWT tidak menerima sedekah min ghulul, dari harta-harta yang kotor, harta curian, harta rampasan, harta riba, dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dengan perintah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Allah memerintahkan orang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Apa perintahnya? Dibacakan oleh Rasulullah SAW 2 ayat. Kata ya, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Kata Allah SWT, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang thayyibat, yang baik, yang halal, yang baik, yang didapatkan dengan cara yang bersih, yang halal sesuai dengan tuntunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amalu salihah, dan beramal solehlah kalian. Ya, makanlah dari makanan yang baik dan beramal solehlah kamu. Dan ini menunjukkan bahwasannya amal soleh itu erat kaitannya dengan makanan yang halal. Jadi kalau mau mudah beramal soleh, dijaga makanannya. Jangan sampai ada yang masuk kecuali yang halal, kecuali yang thayyib. Karena kata Rasulullah SAW, ayu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Kata Rasulullah, daging manapun di badan kita yang tumbuh karena makanan yang haram, maka neraka tempatnya. Maka neraka yang lebih berhak untuk ya mengenai badan tersebut. Bukan di surga tempatnya, di neraka tempatnya. Dan ini juga PR buat kita semua, ya, agar kita tidak mencarikan untuk keluarga kecuali makanan-makanan yang halal. Untuk anak-anak kita kecuali makanan-makanan yang halal. Kalau mau anaknya jadi anak yang soleh, gampang untuk birrul walidain, gampang untuk
beribadah, taat kepada Allah, dijaga makanannya, anak-anak kita ini, jaga penghasilan kita, jangan sampai masuk kecuali yang halal. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya harta manusia itu apa bahasanya? Yang terpenting dari harta kita itu adalah barokahnya, bukan kasrohnya, bukan banyaknya, bukan jumlahnya. Yang penting berkah atau enggak. Apa artinya barokah? Barokah ini artinya adalah kasratul khairi wa baqa'uhu, ya, sesuatu kebaikan yang datang kemudian dia continue, wasababun likasratil khair, dan akan menyebabkan banyak kebaikan yang lain, menelurkan kebaikan yang lain. Itu barokah itu. Harta kalau barokah sama Allah dikasih kebaikan kita dan continue kebaikan tersebut, kemudian akan menghasilkan dari kebaikan ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan inti dari harta kita yang kita miliki itu barokahnya itu. Karena kalau enggak itu jadi malapetaka buat kita. Kata Rasulullah apa? Neraka tempat yang lebih berhak untuk badan tersebut. Wa qala ta'ala, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kan kata Rasulullah bahwasanya Allah memerintahkan para nabi sama dengan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Allah bacakan ayat tadi itu, ya wahai para rasul, ya makanlah dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dan beramallah amal yang soleh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari thayyibat, dari hal-hal yang baik, yang halal yang aku berikan kepada kalian. Ini perintahnya Allah untuk orang-orang yang beriman, Pak. Jadi Allah nyuruh orang yang beriman sama juga seperti perintahnya Allah kepada para nabi dan rasul. Disuruh makan yang halal tok juga. Disuruh makan makanan yang halal, yang thayyib, yang baik, didapatkan dengan cara yang benar, didapatkan dengan cara yang halal. Jadi sama perintahnya, ya. Allah SWT memerintahkan, dan ini juga menunjukkan bahwasanya perintah Allah untuk nabi itu pada hakikatnya itu juga perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah kalau nyuruh nabi itu berarti perintah tersebut juga untuk kita juga kaum muslimin, untuk umatnya, ya, kecuali kalau perintah itu memang ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perintah itu khusus untuk nabi. Ya, ada beberapa hal yang Allah SWT syariatkan untuk nabi, tapi tidak Allah syariatkan untuk kita, untuk umatnya. Ya, di antaranya puasa dahr, ya, puasa sepanjang tahun, itu Rasulullah SAW mengerjakan itu. Di antaranya juga tahajud. Tahajud ini wajib untuk Rasulullah. Untuk para nabi itu tahajud wajib. Untuk kita umatnya sunnah. Ya, kemudian juga menikah, Rasulullah diizinkan oleh Allah SWT menikah sampai 9 istri. Itu juga khusus untuk Rasulullah SAW. Ya, adapun yang lain, selama tidak disebutkan dalil khusus, maka perintah Allah untuk Rasulnya itu pun perintah Allah SWT untuk kita orang-orang mukmin. Di antaranya untuk tidak makan kecuali dari yang halal. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyebutkan perintah Allah ini, bahwasanya jangan sampai kita makan kecuali dari yang halal, bahwasanya Allah SWT hanya menerima yang baik, maka Rasulullah menyebutkan dampak orang yang nggak nurut sama perintah ini, yang sembarangan dikerjakan sama dia, semua dimakan sama dia, maka hasilnya kata Rasulullah apa? Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pria yang dia yutilus safar, dia melakukan safar yang jauh, perjalanan yang jauh. Asy'atha aghbar, rambutnya berantakan, bajunya compang-camping, bajunya berdebu, penuh debu, sudah lusuh yang luar biasa. Rambutnya sudah lama nggak dicuci, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah menyebutkan orang yang dia memiliki sebab-sebab dikabulkannya doa.
Ada seorang manusia, dia mengerjakan banyak sebab untuk dikabulkan doanya. Yaitu apa? Yang pertama, dia safar. Doanya musafir ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia safarnya safar panjang lagi. Sampai rambutnya sampai berdebu, bajunya sampai lusuh. Dan musafir itu semakin keras keadaannya, semakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu safar itu. Ya muddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Mengangkat kedua tangan ke langit ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ila sama, dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil nama Allah yang paling khusus untuk doa. Nama Allah yang paling khusus untuk berdoa, untuk kita minta tolong, itu ya Rabb. Karena apa artinya? Artinya wahai yang memelihara manusia, wahai yang mengurusi urusanku, wahai penciptaku, wahai pemberi rizkiku, wahai rajaku, itu artinya Rabb. Wahai pengatur urusanku. Yang kata Rasulullah SAW, seorang hamba ketika berdoa dengan mengatakan ya Rabb, Allah akan dengarkan doanya, Allah akan kabulkan doanya. Dan setiap nabi kalau doa sama Allah pakai ya Rabb. Dan diulang-ulang lagi sama dia, ya Rabb, di bulan baleni. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Diulang-ulang, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Komplit ini orang ini, sebab dikabulkannya doanya. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, wa mata'amuhu haram. Tapi sayangnya dia biasa makan dari yang haram. Ya, makanan yang dia makan ini haram. Tidak dia dapatkan dengan cara yang halal. Mungkin mencuri, mungkin riba, mungkin nipu dan seterusnya. Wa masyrabuhu haram, hatta minumnya pun seperti itu. Minumnya juga dari yang haram. Padahal gampang dapat air karena sudah terbiasa, ya sudah, hatta minumannya haram. Bahkan yang lebih parah lagi, wa ghudhiya bil haram. Ternyata selama ini pun dari kecil dia, gizinya dia didapatkan dari yang haram. Dari orang tuanya juga ngasih dia yang haram juga, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, fa anna yustajabu lahu, maka orang yang seperti ini bagaimana bisa dikabulkan doanya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, Maha baik, tidak menerima kecuali kebaikan, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, kalau makanannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, gizinya atau semua yang mencukupi kebutuhan hidupnya semuanya haram, ya rumahnya, semua harta yang dia punya haram semuanya, fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana bisa orang yang seperti ini dikabulkan doanya? Ya, maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atib mata'amak takun mujabad da'wah. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya atib mata'amak, ya perbaikilah makananmu yang kau makan, jadikanlah yang kau makan hanya makanan yang thayyib, takun mujabad da'wah, maka Allah akan mengabulkan doa-doamu. Engkau akan menjadi orang yang mustajab doamu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, ta'zimu sya'nil halal. Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan atau sesuatu yang halal itu agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang halal, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, afara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram, adkhulul jannah?" Qala na'am. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku mengerjakan sholat, puasa pada bulan Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal aku kerjakan, dan yang haram aku tinggalkan. Sudah, cukup itu aja ya Rasulullah. Apa aku bisa masuk surga?" Ditanya oleh seorang badui datang, tiba-tiba tanya, "Bisa nggak gitu aja masuk surga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Naam." Ya, bisa kata Rasulullah.
maka pergi dia. Ya, sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Sudah, dia nggak mau nambah lagi maksudnya. Bisa nggak kok cuman itu aja ya Rasulullah? Ya, disebutkan oleh para ulama, Rasulullah tahu orang ini miskin. Ya, jadi dia berat bagi dia untuk zakat, berat bagi dia untuk haji. Maka Rasulullah nggak tambahkan zakat dan haji. Dia ngomong gitu, bisa nggak ya Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghalalkan sesuatu yang halal dan mengharamkan sesuatu yang haram itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal terkesan seakan-akan simpel ya. Ya, kita lihat yang halal kita kerjakan, kita lihat yang haram kita tinggalkan. Kita lihat makanan yang halal kita makan, ya. Kalau kita makan makanan yang halal sambil kita yakin ini halal, maka saya makan itu. Ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan hati, menghalalkan sesuatu, ini meyakini ini halal sehingga dikerjakan sama dia. Ini amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ngelihat yang haram, dia jijik sehingga dia tinggal. Ini juga besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan mudahkan bagi dia untuk beramal saleh. Bahkan Allah untuk mudahkan dia untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Jika seorang anak yang dari kecil sudah diberikan makanan yang haram oleh orang tuanya, kemudian cara untuk membersihkan harta yang haram di dalam tubuhnya. Ya. Tentunya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada yang lebih bagus kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat Rasul SAW juga banyak yang seperti itu. Dia sudah umur sekian tahun dia baru masuk Islam, dan kata Rasulullah SAW, "Ama tara annal Islam yajubbu ma qablah?" Tahukah kamu bahwa saya masuk Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kemarin? Dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti taubat. Kata Rasulullah, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seseorang yang taubat dari perbuatan dosa, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, kaman la dzamba lahu. Ya, seperti orang yang enggak pernah punya dosa. Ya, tapi tentunya ya berbeda antara orang yang dibesarkan dengan makanan yang halal, orang tuanya menjaga diri. Ya, ini berapa kali kita saksikan dalam Al-Quran, Allah SWT menjaga keturunan orang yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan oleh Allah SWT, ya, wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Allah, ya, ketika Nabi Khidir masuk ke dalam sebuah desa, didapati ada tembok di situ, ada rumah yang mau hancur, dibangun lagi. Ya, padahal penduduknya orang yang pelit. Kenapa? Ketika ditanya, di sini ada warisan seorang ayah yang soleh yang ditinggalkan untuk keturunannya. Yang dikhawatirkan kalau temboknya rubuh, maka kelihatan itu warisannya, sehingga dibangun lagi sama Nabi Khidir, disimpan itu warisan itu. Wa kana abuhuma shalihan. Ini bapaknya orang yang soleh. Disebutkan oleh para ulama, maksud dari bapaknya itu bukan bapaknya langsung, tapi bapak yang ketujuh mungkin, atau bapak yang kesekian. Tapi kesolehan bapaknya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dijaga anak-anaknya. Ya, begitu pula Sa'id bin Musayyib, ketika dia banyak ibadah, dia mengatakan kepada anaknya, ya innama fa'altu hadza min ajlik. Sesungguhnya di antara niatku, kenapa aku kok getol banget ibadah seperti ini, bangun malam, sholat, doa yang wajib-wajib dikerjakan semua, karena aku mau kau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya innama fa'altu hadza min ajlik. Aku mengerjakan ini karena kau, karena engkau wahai anakku, supaya engkau sama Allah dijadikan anak yang soleh. Ya, tapi orang yang sudah terlanjur, tidak ada cara lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar kepada Allah. Ya, setiap dia ingat dosa-dosanya, dia
mohon ampun kepada Allah, dia doakan orang tuanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Mirip dengan pertanyaan tadi, cuma permasalahan begini. Perkara si orang tua misalnya pada waktu itu kan belum mendapatkan hidayah dan ilmu terkait dengan halal dan haram tadi. Iya. Kemudian dia menyadarinya, anak-anaknya kan sudah mengetahui untuk hal itu. Apakah pada waktu si orang tua bertobat, anak-anak perlu diceritakan sehingga tobatnya itu bisa kafar menjadi semuanya? Iya. Dulu mungkin terlanjur, karena kan itu berarti orang tuanya kan terlanjur mendolimi anaknya yang memberikan barang yang halal, yang haram tadi. Iya. Apakah perlu diceritakan ke anaknya? Enggak perlu. Enggak perlu, ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sittir, yaitu yang Maha menutupi dosa. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun atau illa al-mujahirin. Kata Rasulullah, semua umatku akan ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali orang yang dia sengaja membeberkan maksiatnya dia. Ada loh orang yang seperti itu, dia maksiat kemudian besoknya diceritakan. Dia sudah hijrah kemudian dia cerita zaman dulu anak gini-gini. Ya, amalan-amalan hatta dosa-dosanya yang menjijikkan diceritakan sama dia. Jangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis tadi, kata Rasulullah, dan termasuk dari membeberkan amalan mujaharah tadi itu yang enggak diampuni dosanya sama Allah, seorang hamba yang berbuat maksiat di malam hari kemudian di pagi harinya dia ceritakan dosanya itu, padahal sama Allah sudah ditutupi. Ya, jadi ketika sudah ditutup sama Allah dosanya, cukup dia bertobat kepada Allah. Dan yang namanya tobat itu jangan pernah, ini kuncinya beramal ya. Jangan pernah ketika kita beramal soleh kita anggap itu sudah perfect dan kita anggap itu dikabulkan sama Allah. Jangan pernah menganggap amal kita pasti diterima. Jangan. Kenapa? Karena orang yang soleh itu menggabungkan antara dua. Selalu orang yang soleh itu menggabungkan antara dua. Menggabungkan antara rajin beramal, beramalnya getolnya luar biasa, dan menggabungkan antara takut. Loh, kok bisa? Sudah beramalnya kenceng takut. Maksudnya apa? Takut amalannya nggak diterima sama Allah. Karena Allah SWT mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah SWT hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Dan dia nggak mau GR. Dia nggak mau GR, aku ini orang bertakwa jadi pasti dikabulkan sama Allah. Enggak, orang soleh nggak ada yang seperti itu. Orang soleh tidak ada yang memandang dirinya bertakwa kepada Allah. Dia pasti memandang dirinya kurang. Makanya banyak orang soleh yang mengatakan, kalau seandainya aku tahu ada satu aja amalanku yang diterima oleh Allah, maka itu lebih aku cintai daripada aku mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia tahu ada amalan dia yang diterima sama Allah, berarti dia sudah sama Allah dimasukkan golongan muttaqin. Dan itu sudah menjadikan dia santai sudah. Oh, sudah tenang berarti. Allah sudah memasukkan saya termasuk orang yang bertakwa, berarti jaminan surga. Tapi jaminan itu nggak ada ternyata. Nggak ada yang dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para sahabat aja yang disebutkan, yang lainnya secara umum ya, tapi yang disebutkan dijamin surga secara person hanya beberapa saja. Ya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, ya 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disampaikan sama Rasulullah ciri-cirinya, mereka adalah ulaika alladzina la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah, padahal boleh minta ruqyah loh. Tapi saking mereka perfeksionis dalam mau menjadi hamba Allah yang tawakal, yang bertauhid, nggak mau bantuan orang. Kalau dia sakit minta diruqyah, dia ngeruqyah dirinya sendiri. Sampai-sampai disebutkan orang-orang soleh ini jarang yang mau ke dokter. Kalau sakit sudah ruqyah, obatnya dibacaan-bacani, minum air zam-zam, madu, habatus sauda, sudah diem, jangan banyak omong, jangan banyak ngeluh. Saking perfeksionisnya mau jadi hamba Allah yang mulia. La yastarqun, tidak minta ruqyah, tidak kai pengobatan besi di selomot itu, padahal itu
Kalau bahasa Jawa mandinya luar biasa itu. Orang lumpuh aja di selomot besi itu, di tempat-tempat yang tertentu bisa sehat lagi kalau stroke itu. Walayak tuun, tapi dia nggak lakukan itu karena Rasulullah membenci pengobatan seperti itu. Walayak tatayurun, nggak suka tatayur. Ya, ada apa dikit-dikit, oh ini berarti mau ada begini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka sangat bertawakal kepada Allah. Padahal 3 ini semuanya bentuk tawakal, tapi disebutkan keempatnya tawakal supaya menjadi perhatian bagi manusia. Berarti inti dari ketiga ini apa? Dia nggak pernah menggantungkan kepada siapapun, maunya sama Allah saja. Tawakal sama Allahnya luar biasa. Begitu sahabat dengar itu, bangun seorang sahabat namanya Uqashah bin Mihsan. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku masuk di golongan orang yang kau bilang ini. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum, ya kau termasuk orang ini. Tentunya sahabat yang lain nggak akan, Uqashah bisa nih. Ada sahabat satu lagi yang angkat tangan juga. Ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Jadikan aku, doakan aku supaya termasuk orang itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Uqashah. Maaf, kau sudah kelewatan sama Uqashah. Maksudnya bukan maaf, kesempatan udah habis, nanti nggak masuk, bukan. Ya. Cuman Rasulullah nggak mau bagi-bagi gratis itu, supaya semuanya saling mengejar. Dan juga bisa juga maksudnya adalah itu adalah kesempatan yang betul-betul emas, yang nggak bisa semua orang dapat. Bisa jadi sahabat yang berikutnya angkat tangan, dia memang belum masuk kategori itu sehingga bisa dijamin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya, betapa Allah SWT milih yang luar biasa. Betapa ini hadis ini betul. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah SWT maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih betul. Ya, bukan yang lain nggak dapat kesempatan. Jadi kayak tadi, gimana kalau ada orang yang dikasih makan yang haram, sudah terlanjur, ya nggak apa, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah. Ketika dia tobatnya betul, dia bisa mengalahkan yang lain dalam tobatnya, insya Allah bisa menebus itu. Tapi kalau tobatnya biasa-biasa aja, ya sudah, Allah juga tahu usaha ente biasa-biasa aja. Jadi Allah juga nerimanya sesuai dengan usahamu gitu loh. Ya, tobat Anda cuma 10%, ya Allah terimanya 10% aja. Beda orang yang tobatnya 100%. Allah akan terima tobat itu 100%. Maka ya, amalan hamba ini tentunya dipilih betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian ini betul-betul bermacam-macam, usaha manusia ini. Dan Allah SWT akan balas sesuai dengan usahanya. Dan Allah SWT ini diantara namanya adalah Al-Latif, yang maha teliti, maha tahu sampai detail-detail hamba. Allah tahu secara detail ini hamba ini amalannya seberapa. Allah tahu betul takarannya itu. Ya, sampai-sampai di akhirat nanti takaran itu sudah bukan dengan gram, kilogram, mili dan seterusnya, bukan. Sudah sampai takarannya apa? Dzarrah, sebesar dzarrah. Debu yang paling kecil itu takaran di hari kiamat nanti. Dihitung semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sholatnya hamba juga sampai-sampai kata Rasulullah, sesungguhnya sholat kalian ini kata Rasulullah, ada yang sama Allah diterima cuman setengahnya, ada yang diterima sepertiganya, ada yang seperempat, ada yang 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, sampai ada yang cuman 1/10 aja. Usyur. Ada yang cuma diterima 10%-nya toh. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya Allah tidak akan menerima sholat kalian kecuali yang kalian sadar, illa ma'aqal, kecuali yang kalian sadar kalian sedang sholat ketika itu. Jadi kalau ada orang sholatnya nggak sadar sama sekali, dia pikirin dunia 100%, disebutkan oleh Rasulullah ya, dilempit lagi sholatnya sama Allah, dilemparkan ke mukanya. Allah nggak akan terima itu. Ya, dan juga qabulul amal ini juga perlu disampaikan ya, diterimanya amal itu maksudnya bisa dua. Bisa maksudnya qabulul amal itu dia lepas dari yang diwajibkan, dia punya tanggungan sholat maghrib,
dia sholat maghrib, meskipun sholatnya cepet-cepetan, dapat dia yang pertama tadi ini, digugurkan kewajibannya. Ya, itu memang sudah sholat maghrib, bagus, nggak usah ente ulang lagi. Ya, tapi untuk pemberian pahala itu takarannya apa? Khusyuknya tadi itu. Itu yang kedua. Yang pertama, sama Allah digugurkan kewajibannya, yang kedua diberikan pahala. Diterima digugurkan yang wajib, syaratnya apa? Syaratnya rukun-rukunnya yang penting dikerjakan. Syarat-syaratnya dikerjakan. Mau sholat ya yang penting wudu, tutup aurat, ngadep kiblat, dia kerjakan rukun-rukunnya, takbiratul ihram, al-fatihah semuanya. Dia kerjakan itu, nggak ada yang kurang, sah sholatnya, nggak usah ngulang lagi. Tapi diterima dengan artian dikasih pahala sama Allah, ukurannya adalah khusyuk. Khusyuknya sholat tersebut. Ya, intinya adalah Allah SWT betul-betul memilih, dipilih sama Allah mana amalan dari hamba ini. Ya tadi itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dilihat mana yang terbaik amalannya untuk bisa dibalas sama Allah. Makanya Allah SWT sediakan derajat di surga itu ada 100 derajat. Surga itu Pak ada mi'at derajat, ada 100 tingkatan surga itu. Kenapa? Karena memang amalan hamba ini bermacam-macam, sampai Allah sediakan 100 tingkatan itu. Iya, ada yang lain? Mungkin cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.